Kita akan membaca dari kitab 2 Tawarik. Kita akan melihat kehidupan dari seorang raja bernama Raja Asa di dalam tahun-tahun awal dari pemerintahannya. Mari kita membaca 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan dari 2 Tawarik 15. Saya memulai membaca ayat yang pertama. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran pada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami. Kami seringkali mengabaikan suara Tuhan, dan kami gentar dan takut jika Tuhan menarik perkataan-Mu dari kami. Kami tidak menginginkan kehidupan yang penuh dengan kegersangan karena tidak ada firman yang diberitakan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami memohon kepadamu, berilah belas kasihan, berikanlah firman-Mu bagi kami, sehingga kami mendapatkan kelimpahan, bukan kelimpahan sementara yang dangkal dan akan hilang, tapi kelimpahan sejati oleh karena Tuhan berbicara kepada kami. Berkati kami dengan kerelaan-Mu yang besar dan anugerah-Mu yang berlimpah itu, sehingga kami menikmati perkataan-Mu diperkatakan dengan limpah. Pakailah hamba-Mu yang hina, biarlah mulia firman-Mu tetap disampaikan di tengah-tengah kondisi dia yang hina. Biarlah kuasa dari firman Tuhan tetap dinyatakan meskipun oleh hamba-Mu yang lemah ini. Dan biarlah hikmat sorgawi dinyatakan bahkan melalui pikiran hamba-Mu yang bodoh ini. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga setiap perkataan yang Tuhan perkatakan menjadi pembentuk hati kami, sehingga hidup kami dibentuk oleh firman dan dijalankan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita melihat di dalam kitab suci kita ada 2 kitab sejarah, ada kitab Raja-Raja dan Tawarik. Keduanya mencakup bagian yang kurang lebih ada tumpang tindihnya cukup banyak. Namun kalau saudara dengan teliti membaca, ada beberapa hal yang tidak sama. Ada hal yang ditulis oleh Tawarik, tidak ditulis oleh Raja-Raja. Ada hal yang dibagikan di dalam sejarah Israel Utara yang tidak di-cover oleh kitab Tawarik. Sehingga bisa dikatakan kitab Raja-Raja adalah tentang sejarah seluruh Raja-Raja Israel, baik itu utara maupun selatan. Namun kitab Tawarik adalah catatan tentang sejarah Raja-Raja Yehuda. Nah, tapi apakah hanya hal ini pembedanya? Ternyata tidak. Kalau saudara membaca dengan latar belakang yang jelas, saudara akan tahu bahwa 2 kitab ini berbicara tentang 2 periode yang berbeda di dalam sejarah Israel. Nah saudara, seluruh catatan sejarah selalu mempunyai makna. Jadi tidak ada catatan sejarah yang dicatat tanpa tujuan. Di dalam tradisi penafsiran dari zaman postmodern, di mana orang membaca dengan curiga. Ricoeur menafsirkan ini sebagai hermeneutics of suspicion. Kecurigaan membaca sejarah adalah sesuatu yang khas dari zaman postmodern. Apa sih yang dibaca di dalam zaman postmodern ini oleh orang-orang dipengaruhi oleh cara membaca hermeneutics of suspicion waktu mereka membaca catatan sejarah? Yang mereka akan lihat adalah apa sih yang disembunyikan, apa yang dimanipulir, apa yang jadi tujuan dari catatan. Karena sejarah akan dicatat oleh yang menang, sejarah akan dicatat oleh raja yang berkuasa. Yang berkuasa akan catat sejarah sesuai dengan tujuan dia. Nah saudara, cara membaca ini yang sangat negatif, bukan tanpa alasan. Karena orang-orang di dalam tradisi postmodern
umumnya adalah orang-orang yang sangat kena trauma dan ketakutan terhadap kekacauan di Perang Dunia Kedua. Saudara, di dalam Perang Dunia Kedua, orang yang paling bikin kacau adalah seorang bernama Hitler dengan Third Reich-nya. Dia mengacaukan dengan konsep sejarah yang dimanipulir. Dia mempercayai bahwa puncak dari sejarah dari manusia akan berkembang dan memuncak di dalam bangsa Jerman. Bangsa Jerman akan menjadi garis finish dari sejarah. Nah, saudara, Hitler bukan sejarawan, jadi bukan dia yang membuat gambaran sejarah seperti ini. Karena dia menggunakan pikiran dari seorang bernama Georg Friedrich Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel mempunyai keunikan di dalam menafsirkan sejarah. Dia pernah membuka kelas yang temanya adalah Philosophy of History, filsafat sejarah. Nah, saudara, filsafat sejarah tidak sama dengan sejarah filsafat. Ini bukan bicara tentang sejarah filsafat, tapi ini sedang berbicara tentang bagaimana memahami sejarah. Apakah sejarah itu bergerak di dalam alur yang bisa diselidiki dan akhirnya memuncak di dalam kondisi yang bisa ditebak. Nah, jadi sejarah itu seperti garis catatan dari kisah yang ada makna dan berpuncak pada budaya tertentu. Ini yang dipahami oleh Hegel. Nah, maka Hegel mencatat bahwa sejarah adalah gerakan dari roh. Ada roh besar, yaitu roh Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta. Dan roh Tuhan ini berusaha untuk mencapai kelimpahan dengan cara menjadi yang lain dari dirinya. Nah, ini semua adalah pengertian yang penting untuk kita pahami. Kita memang bukan filsuf. Kita bukan orang yang belajar filsafat. Tapi filsafat sebenarnya sangat praktikal. Kalau saudara mengatakan, masa Pak filsafat praktikal? Filsafat kan sangat teoretis. Bukannya ini justru sangat berteori. Saudara nggak bisa jadi praktikal kecuali saudara berteori. Mana ada orang bisa mempraktekkan sesuatu yang nggak ada. Maka untuk menjadi praktikal, saudara mesti teoretis dulu. Maka kalau saya mengatakan ini sangat praktikal, berarti juga ini sangat teoretis. Saudara bilang, saya nggak suka yang teori, berarti saudara kurang suka yang praktikal. Karena nggak ada praktek tanpa teori. Saudara mau mempraktekkan apa? Dalam hidup, kalau saudara tidak berpegang pada satu jenis teori tertentu. Nah, maka saudara, kalau kita malas belajar teori terbaik, maka kita akan mempraktekkan teori terburuk. Kalau kita kurang mendalami teori yang paling dianggap brilian, kita akan mempraktekkan hidup berdasarkan teori yang bodoh. Akhirnya kita menjalankan kehidupan dengan cara yang sangat kasihan. Karena kita hanya terekspos kepada teori-teori yang dangkal dan tidak ada gunanya. Nah, saudara, sekarang saya bagikan teorinya Hegel. Saya tidak bilang teori Hegel itu bagus. Tapi saya mengatakan ini teori sangat banyak dipercayai, sadar atau tidak sadar oleh banyak orang. Mungkin oleh kita tanpa kita sadari. Nah, Hegel mengatakan sejarah itu bergerak karena Tuhan mau menjadi diri yang bergabung dengan ciptaan. Tuhan itu bukan Tuhan yang diam di dalam dirinya, lalu terpisah dengan ciptaan. Tidak. Tuhan mau bersatu dengan ciptaannya. Hegel orang Kristen. Bahkan dia mengklaim dirinya adalah teolog. Ya tentu para teolog nggak ngaku ya. Saya teolog, tapi yang lain bilang ya you're self-appointed theologian. Kamu bukan teolog, kamu menunjuk dirimu sendiri jadi teolog. Karena teologi dia kacau, Tritunggal dia kacau. Kalaupun dia jadi teolog, kita akan cap dia bidat. Nah, tapi dia mengatakan saya teolog dan saya bicara tentang Tuhan dan sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah Tuhan mau bersatu dengan ciptaan. Bagaimana Tuhan bersatu dengan ciptaan? Tuhan tidak bersatu dengan ciptaan di dalam titik dalam sejarah. Tuhan bersatu dengan ciptaan di dalam seluruh jalannya sejarah. Jadi Tuhan bukan cuma ada di dunia di dalam satu periode sejarah. Tapi Tuhan akan bergabung dengan ciptaan di dalam totalitas sejarah manusia. Dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana Tuhan hadir di dalam ciptaan? Hegel mengatakan Tuhan hadir di dalam ciptaan melalui kuasa politik dan budaya. Kalau Tuhan hadir, Tuhan tidak hadir lewat hal yang remeh-remeh. Waktu dia hadir, dia akan menggoncangkan sejarah. Nah, maka Tuhan hadir dan dia menyatakan kehadirannya di dalam gerak sejarah. Jadi sejarah itu bergerak karena Tuhan bergerak. Sejarah bergerak karena Tuhan mengubah mode kehadirannya di bumi. Nah, maka dia menafsirkan tadinya Tuhan menyatakan kehadirannya lewat bangsa-bangsa kuno seperti Mesir. Disitulah sang roh zaman atau Zeitgeist kalau dia bilang, roh zaman ada. Jadi roh zaman ada di mana? Roh zaman ada di dalam budaya yang paling berpengaruh di dalam bagian waktu itu. Nah, maka Tuhan ada di dalam Mesir,
roh zaman ada di Mesir, lalu kemudian Mesir mulai ditinggalkan. Dan roh zaman beralih ke sebuah bangsa kecil bernama Israel. Kenapa Israel bisa signifikan? Karena Israel lah yang pertama mempunyai Torah, mempunyai aturan hikmat yang jauh lebih tinggi daripada Mesir. Maka roh ini ada di dalam sejarah, bukan di dalam bentuk kekayaan bangunan, tetapi ada di dalam bentuk pikiran. Ini sesuatu yang sangat unik dari pikiran Hegel. Bahwa kalau Tuhan menyatakan diri, maka mode tertinggi pernyataan diri Tuhan itu bukan bersifat fisikal. Jadi kalau saudara bilang, wah Mesir hebat ya, bisa bikin piramid, bisa bikin Sphinx, bisa bikin bangunan dengan teka-teki yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Hegel akan mengatakan itu rendah. Tuhan kalau menyatakan diri, dia akan menyatakan diri di dalam konsep berpikir dari sebuah bangsa. Apakah Mesir punya konsep berpikir yang unggul? Tidak. Mereka punya pola berpikir afterlife yang cukup baik, tapi mereka gagal jika dibandingkan dengan Israel. Israel jauh lebih advance di dalam teori, jauh lebih bagus di dalam memahami bagaimana ide, pikiran, dan hikmat harusnya dijalani. Nah, karena Israel mementingkan hikmat, maka Israel adalah tahap berikut dari sejarah. Jadi Mesir kuno, Israel tahap yang baru. Lalu dari Israel, ternyata Tuhan izinkan ada kekacauan. Jadi sejarah itu adalah serangkaian keberhasilan, kekacauan. Yang membuat kita mengerti bahwa dalam diri Sang Maha Kuasa, waktu dia menyatakan diri di dalam progres yang bersifat warlike. Ada battle, ada pertempuran, ada keadaan yang goncang, dinamis dan bergerak. Nah maka dari Israel yang stabil, dikacaukan dengan pertempuran dan akhirnya penguasaan Babel. Nah sekarang roh zaman mulai beralih dari Mesir ke Israel, dari Israel ke Babel. Tapi Babel bukan bangsa dengan pikiran yang tinggi. Sampai datang Persia. Nah Persia punya pikiran tinggi, akhirnya dari Israel ke Persia. Setelah Persia, Tuhan ciptakan bangsa Yunani yang menjadi titik berikutnya dari roh zaman. Yunani bangsa yang tinggi sekali idenya. Maka pencapaian dari orang Yunani dianggap sangat tinggi, melampaui apa yang pernah dikerjakan di Mesir, di Israel, di Persia, sekarang Yunani paling tinggi. Nah setelah Yunani, Tuhan bangkitkan kekristenan. Jadi the next tahap dari roh zaman ada di dalam kekristenan. Kekristenan jauh lebih tinggi dari Yunani. Karena Yunani belum mempercayai Allah yang esa. Belum mempercayai konsep ide yang tertinggi. Yunani masih politeistik. Nah kalau begitu Yunani yang politeistik dikalahkan oleh kekristenan yang tinggi. Namun kekristenan masih banyak gabung dengan filsafat. Masih banyak gabung dengan teori-teori yang bersifat politeistik. Nah karena itu kekristenan bukan yang tertinggi. Lebih tinggi dari kekristenan adalah protestantisme, Luther. Nah jadi Hegel mengatakan Luther itu lebih tinggi lagi. Jadi Luther membawa budaya paling tinggi. Dan budaya paling tinggi itu adalah reformasi. Wah saudara kalau orang reform dengar ini lumayan setuju ya. Ya pokoknya kalau reformasi lebih tinggi ya oke lah kita setuju. Tapi di sini bahayanya. Maka Hegel percaya reformasi adalah yang tertinggi dan budaya politik yang menaunginya adalah Jerman. Nah ini ternyata titik awal dari penggunaan kekacauan membaca sejarah dari Hitler. Hitler mengatakan setuju dengan Hegel. Seluruh proses sejarah berpuncak pada Jerman. Lalu Hitler banyak dipengaruhi oleh catatan-catatan dari Nietzsche. Nietzsche tulis buku yang sangat mendukung rezim Hitler. Baru belakangan ditemukan bahwa catatan-catatan Nietzsche ini sudah diubah oleh saudarinya. Jadi saudarinya ingin mendapatkan perkenanan dari pemerintahan Third Reich. Pokoknya pemerintahan Nazi harus saya dukung. Bagaimana cara dukung? Dengan dia mengedit ulang tulisan-tulisan Friedrich Nietzsche. Seolah-olah Nietzsche sangat mendukung rezim Nazi. Tapi di dalam penyelidikan yang lebih baru dikatakan ini tambahan. Nietzsche tidak pernah bicara mendukung gerak politik yang mengerikan seperti Hitler. Nah maka ketika Hitler mengatakan setuju, gerak sejarah itu bisa dibaca. Dan sejarah akan berpuncak pada budaya Jerman. Kristen, Jerman, Hitler itu yang paling tinggi. Maka dia memberikan teori yang bisa mengembangkan budaya paling hebat itu itu Jerman. Maka orang Jerman perlu daerah hidup yang besar. Karena di mana orang Jerman ada, di situ budaya dibangun. Di mana orang Yahudi ada, di situ budaya dirusak. Nah itu sebabnya pemusnahan orang Yahudi adalah penting untuk kemajuan budaya. Ini membuat sejarah dibaca dengan begitu mengerikan. Berarti sejarah berjalan untuk memunculkan kaum kuat. Dan kaum kuat muncul dengan mengambil tempatnya kaum lemah.
Yang kuat hancurkan yang lemah. Dan akhirnya yang kuat berjaya dalam sejarah. Wah, kalau begini cara bacanya, maka jagoannya adalah Hitler. Nah, itu sebabnya sejak itu orang postmodern curiga sekali. Udahlah, kalau kita baca catatan sejarah, kita cuma mau 3 hal, tahu 3 hal. Yang pertama, yang nulis siapa? Yang kedua, apa manipulasi di dalamnya? Yang ketiga, apa keuntungannya bagi si penulis? Si penulis dapat keuntungan apa dengan mencatat sejarah seperti ini? Nah, ini yang dipahami. Maka ketika mereka membaca Alkitab dengan gaya hermeneutics of suspicion, dengan penafsiran yang curiga, mereka baca kitab suci, mereka mengatakan, sekarang saya ngerti kenapa di dalam Alkitab ada kitab sejarah. Kenapa ada kitab Samuel? Oh, saya ngerti. Apa gunanya kitab Samuel? Kitab Samuel ini untuk membatalkan Torah. Loh, masa Torah dibatalkan? Taurat kan penting. Enggak, Taurat enggak penting. Masa enggak penting? Karena kalau kita baca Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada enggak di situ Raja Israel? Enggak ada. Apakah Israel dipimpin oleh raja? Enggak. Musa raja atau bukan? Musa pemimpin, tapi dia enggak pernah mengatakan dirinya raja. Lalu siapa yang memimpin Israel? Yang pimpin Israel adalah para imam. Imam memimpin Israel. Di situ enggak dikatakan soal raja. Lalu kemudian di dalam berjalannya waktu, mendadak ada raja namanya Saul. Lalu Saul diganti oleh Daud. Apa yang dikatakan oleh Daud? Gawat nih, kalau orang Israel baca Taurat. Ini pembacaan postmodern hermeneutics of suspicion ya. Ini bukan bagian khotbah saya. Jadi saudara jangan bilang, kayaknya Pak Jimmy suruh kita mencurigai kitab Samuel ya. Oh, Pak Jimmy mengajar begini, oke kita lapor ke DPD. Bukan ya, ini pembacaan postmodern di dalam metode penafsiran curiga, hermeneutics of suspicion. Kenapa ada kitab Samuel? Ya, kitab Samuel, kita bisa ciumlah kitab ini. Kira-kira kitab ini akan menonjolkan siapa ya? Yang pasti bukan Daud, yang pasti bukan Saul, karena Saul ternyata raja pelin-pelan yang kebingungan. Yang pasti bukan Eli, imam, Eli itu imam. Kenapa bukan Eli? Karena Eli kurang bisa mendidik anak, penerusnya korup. Yang pasti juga bukan Samuel. Karena meskipun Samuel nabi dan dia juga imam, dia pun gagal mendidik anaknya. Jadi waktu baca Samuel, ternyata imam kurang cocok memimpin bangsa ini ya. Lalu siapa yang cocok memimpin bangsa Israel? Ya kalau baca dari Samuel, ya Daud. Apakah Tuhan setuju? Kalau baca di kitab Samuel, Tuhan yang tunjuk. Lalu siapa yang harus meneruskan tahta kerajaan? Kalau baca dari Samuel, mesti keturunan Daud. Syarat raja adalah 1, keturunan Daud. 2, pokoknya keturunan Daud. 3, baca lagi poin 1 dan 2. Gitu kan? Jadi yang boleh jadi raja siapa? Keturunan Daud. Nah, coba baca dengan curiga. Benarkah ini catatan dari Tuhan? Catatan Tuhan apanya? Ini catatan dari raja. Raja panggil pencatat-pencatat, lalu mengatakan, catatlah sejarah dengan menunjukkan akulah dan keturunanku yang harus jadi raja. Nah, ini hermeneutics of suspicion. Akhirnya kerajaan Israel beralih dari kerajaan imamat yang sangat advance. Dulu nggak ada ya, di timur dekat kuno. Di dalam zaman perjanjian lama nggak ada bangsa tidak ada raja. Semua bangsa ada raja kecuali satu, Israel. Israel punya kepemimpinan politik yang unik. Karena Tuhan angkat sumber dari pemerintahan mereka adalah kemah suci. Dan tokoh-tokoh pemerintah adalah imam-imam. Bukan satu, tapi banyak. Mereka dikepalai oleh imam kepala yang jadi first. Satu yang utama among equals, di antara yang equal. Wah ini advance sekali loh. Saudara kalau melihat ini adalah cara pemerintahan yang baru kemudian di dalam zaman Yunani dipahami sebagai aristokrasi. Di dalam konsep yang dikeluarkan oleh Aristotle misalnya. Nah maka saudara sekalian ketika kita membaca yang advance ini, kita heran kenapa kitab Samuel membatalkan yang advance dan menggantinya dengan raja. Nah ini pembacaan curiga akan mengatakan, oh kayaknya memang Daud dan kekuasaan raja yang menafsir ulang sejarah. Jadi sejarah memang ditulis sama penguasa. Dan penguasa akan diuntungkan oleh catatan sejarah. Dan kita juga cukup kenyang dengan ini kan. Sejarah yang mendewa-dewakan pemerintahan yang ada. Kalau dulu pemerintahan yang terbagus adalah pemerintahan Indonesia menyingkirkan pemerintahan penjajah. Tapi setelah itu pemerintahan Indonesia ternyata harus ditafsirkan ulang. Karena pemerintahan Indonesia juga ada banyak cabang, ada banyak pengaruh-pengaruh. Dan kita mesti menggunakan sebuah gaya pemerintahan yang baru. Dan sejarah membuktikan bahwa pemerintahan yang baru itu ada di dalam Orde Baru. Seluruh sejarah memuncak ke pahlawan utama, yaitu Orde Baru dan pemimpinnya. Oh kalau begitu catatan sejarah memang begitu dari dulu ya. Nah ini pembacaan orang postmodern di dalam hermeneutics of suspicion. Lalu kita orang Kristen bagaimana? Oh kita nggak setuju. Kita mengatakan kami tidak mau curiga apapun. Pokoknya catatan sejarah itu tidak ada tujuan apapun. Simply dicatat.
Simply hanya mencatat apa yang terjadi. Itulah sejarah. Saudara, ini orang Kristen yang polos. Nggak ada catatan sejarah yang tanpa tujuan. Kalau nggak ada tujuan, ngapain catat sejarah? Lebih baik masak, liburan, atau datang ke GRI Kebon Jeruk gitu ya. Ngapain nyatat sejarah? Pekerjaan yang sulit, yang perlu riset begitu banyak, yang perlu waktu sangat banyak. Kalau nggak ada tujuan untuk apa? Nah maka ada dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah orang-orang hermeneutics of suspicion. Yang membaca kitab suci dan coba deteksi. Apa sih yang mau dicatat, siapa yang diuntungkan, dan poinnya mau kemana. Nah ini orang-orang curigaan, orang-orang yang sangat senang mencurigai apapun, semua dicurigai. Nah orang-orang yang sangat senang konspirasi teori. Bahkan mungkin saat ini pun dengar saya khotbah, langsung berpikir di balik Pak Jimmy ada kekuatan apa ya? Ada gerakan apa nih, ini ada konspirasi ya, kenapa dia yang khotbah di sini? Jangan-jangan kita semua mau diarahkan untuk percaya alien, atau kita diarahkan untuk percaya 666 atau apapun itulah. Nah, saudara jangan khawatir ya, saya bebas konspirasi. Sudah bilang, orang konspirator itu selalu ngomong gitu. Ya kalau gini susah lah. Nah saudara, yang pertama yang terlalu curiga. Tapi yang kedua ada ekstrim namanya orang Kristen yang polos. Baca apapun ya udah pokoknya baca, nggak ada tujuan. Lah ini cuma catatan sejarah. Enggak, ini bukan catatan sejarah. Lalu apa dong ini? Ini catatan sejarah dengan guna tertentu. Nah karena ada guna yang khusus, maka kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja tidak bisa meniadakan satu sama lain. Dua-dua perlu ada dalam kitab suci kita. Apa sih yang diinginkan kitab Raja-Raja? Nah saudara mesti tahu dulu apa yang jadi khasnya kitab Raja-Raja. Kitab ini ditulis pada zaman apa, ditulis untuk siapa dan tujuan apa. Ini perlu dipelajari. Saudara bilang, waduh Pak, mana sempat belajar gini lagi. Saya kerja aja udah dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Pulang ke rumah udah kecapean, masih dimarah-marahin istri, masih marah-marahin anak. Lalu suruh belajar lagi, mana sempat. Besok pagi-pagi udah harus ke kantor lagi. Menghindari macet, saya mesti berangkat subuh. Orang baru mau sahur, saya sudah sampai kantor. Kapan saya belajar? Nggak ada waktu. Saudara mungkin nggak ada waktu untuk gali secara serius di dalam riset yang full time. Tapi saudara harus ada waktu untuk pelajari dari orang-orang yang sudah gali secara serius itu. Jadi saudara perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan dan pengajar-pengajar gereja. Makanya di dalam Efesus dikatakan, Tuhan memberkati gereja dengan rasul, dengan nabi, dengan penginjil, dengan gembala, dan dengan pengajar. Ada pengajar yang Tuhan karuniakan, yang kerjaan utamanya memang belajar Alkitab. Pekerjaan utamanya memang menyelidiki teologi. Pekerjaan utamanya memang melakukan studi seperti ini. Nanti saya baca di warta ya, ada seminar VLV, apa tuh? Veritas, susah lah pokoknya. Ini memang susah sekali, bahannya susah, temanya susah, nama kelasnya juga susah. Nah saudara, ada Pak Jack akan memimpin. Pak Jack akan membagikan tema tentang perjanjian lama. Nah ini saudara akan datang, harus datang. Kenapa datang? Karena saudara nggak ada waktu untuk belajar seperti Pak Jack belajar perjanjian lama. Tapi saudara harus ada waktu untuk dapat kesimpulannya Pak Jack. Nah itu sebabnya, mau tahu tentang kitab Raja-Raja, apa bedanya dengan Tawarik? Ya belajar dari pengajar di gereja. Dan saat ini saudara hanya memiliki saya sebagai pengajar, kasihan. Nah saudara, apa bedanya Raja-Raja dan Tawarik? Raja-Raja adalah kitab yang ditulis waktu Israel dibuang ke Babel. Kemungkinan ditulis Yeremia, kemungkinan ditulis oleh orang, ya kalau bukan Yeremia, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Yeremia. Dan kitab Raja-Raja punya tujuan utama, bukan berarti nggak ada tujuan lain, tapi tujuan utama adalah memberitahu kepada pembaca-pembaca Israel yang dibuang ke Babel. Alasan mereka dibuang dan apa pengharapannya. Jadi mereka sudah dibuang di Babel, mereka tidak ada bait suci, mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dan mereka baca Raja-Raja, di situ mereka dapat penghiburan. Mereka tahu mereka dibuang karena mereka jahat. Karena pemimpin-pemimpin mereka sudah korup. Karena imam-imam sudah tidak setia. Karena kejahatan sangat banyak. Nah maka mereka baca kitab Raja-Raja, mereka langsung dapat pengertian. Oh ini toh alasan kenapa ada pembuangan. Oh sekarang saya mengerti. Jadi mereka tidak mungkin mengatakan Tuhan kok jahat, kenapa kami dibuang. Begitu mereka selesai baca Raja-Raja, mereka sadar, oh memang kami harusnya dibuang. Lalu apa yang ditekankan di dalam kitab Raja-Raja? Nah saudara, kitab Raja-Raja menekankan hal yang membuat orang Israel tidak melihat bait suci sebagai mutlak harus ada. Misalnya, Salomo membangun bait, tapi kemudian Salomo jatuh dalam dosa. Dosanya apa? Dosanya adalah membangun kuil berhala. Dan Tuhan mengatakan, jika engkau setia, bait suci akan bertahan. Jika engkau tidak setia, aku akan hancurkan bait ini. Ini Tuhan katakan kepada Salomo loh. Salomo yang bicara. Salomo yang dapat firman. Hiduplah dengan setia,
Jangan menyembah berhala. Jika engkau bertindak tidak setia, jika engkau menyembah berhala, aku akan buang rumah ini. Heran ya, Salomo yang dapat. Salomo juga yang pertama melanggar. Kenapa dia melanggar? Saudara, ada hal di dalam dunia psikologi. Saudara yang belajar psikologi lebih ngerti dari saya ya. Nanti saudara silakan memberikan informasi lebih banyak kepada jemaat tentang hal ini. Saya cuma bisa sebagai orang awam yang pernah baca artikel tentang psikologi. Nah saudara, di dalam dunia psikologi dipahami bahwa orang tidak bisa mengakses dirinya sendiri. Ini mirip lah ya, saudara kalau jadi dokter gigi kan saudara nggak bisa tambal gigi sendiri atau cabut gigi atau bahkan operasi gigi. Atau saudara adalah seorang ahli bedah, lalu saudara kena usus buntu lalu saudara bilang, oke, tolong ambil pisau dong. Loh, mau kemana Pak? Aku dokter bedah kok, tolong ambilin kain, pisau, tisu kalau darahnya kemana-mana. Loh, mau ngapain? Rasanya aku kena sakit usus buntu. Terus ya aku mau bedah. Nggak bisa bedah sendiri. Nggak ada ahli bedah bisa bedah sendiri. Ahli bedah salah satu yang tersulit adalah ahli bedah syaraf otak. Dan saudara nggak mungkin ahli bedah otak membedah otaknya sendiri, kan nggak mungkin. Demikian orang bisa melihat psikologi orang lain. Tapi dia akan selalu lalai melihat psikologi dirinya. Ini sesuatu yang faktual. Ini sesuatu yang terbukti dimanapun. Dan saya membaca artikel ini bagi para pria ya. Yang wanita nggak usah dengar, dikatakan 70% laki-laki itu merasa dirinya lebih tampan dari aslinya. Dan 25% meskipun ragu-ragu, tapi cukup percaya bahwa dia lebih tampan dari aslinya gitu ya. Maka kalau laki-laki bercermin, saudara marilah kita semua jadi yang 5% itu ya, yang sadar diri jelek. Maka laki-laki kalau bercermin umumnya akan menganggap dirinya tampan. Nah inilah alasan kenapa orang bisa pede pacaran gitu ya. Laki-laki itu bisa punya pacar dan untungnya kan perempuan bisa melihat banyak aspek selain wajah ya. Aduh aku didekati orang yang bagus, suka ikut PD di kebun jeruk gitu ya, rajin, saleh. Kayaknya juga udah baca Institusio. Ya sudahlah nikah sama dia aja meskipun wajahnya ya oke lah. Dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek ya iya, tapi oke lah gitu. Nah saudara, waktu laki-laki bercermin dia akan bilang tampan ya gua. Sayangnya cuma dia yang percaya itu. Tapi nggak apa-apa lah, ini paling tidak memberikan sedikit niat hidup bagi pria gitu ya. Paling nggak dia bisa menikmati hidup sedikit. Nah saudara bayangkan ya, kalau laki-laki bisa menipu diri dengan menganggap diri tampan dan seluruh dunia nggak setuju, maka apalagi dengan hal yang berkait psikologis. Nggak ada orang yang tahu tendensi yang buruk yang kita miliki. Maka semua orang perlu orang lain. Di dalam tradisi biblical counseling, itu kalau saudara mempelajari mata kuliahnya, ada satu mata kuliah yang namanya adalah saling konseling untuk konselor. Jadi konselor perlu dikonseling orang lain. Nggak ada konselor bisa konseling diri. Kalau saya konselor lalu saya konseling diri, Jimmy, ya Jimmy, gimana perasaannya Jimmy? Baik-baik Jim? Ya udah pulang yuk, selesai. Nah saudara perlu orang lain. Nah Salomo orang bijak, waktu dia lihat orang lain, dia tahu apa yang salah, dia tahu mesti ngapain. Tapi waktu dia lihat diri, dia kurang ngerti. Maka dia perlu angkat penasehat-penasehat. Salomo pun punya penasehat. Dan saya yakin penasehatnya cukup gemetar ya. Ini orang terbijak di muka bumi. Gak ada orang seperti dia sebelumnya, gak ada orang seperti dia setelahnya. Lalu aku jadi penasehatnya, kok bisa ya? Karena saudara perlu masukan orang lain. Maka sekarang cari teman yang bisa kasih masukan ya. Jangan cuma cari teman yang kerjanya main sepeda bareng, hahaha bareng, makan bakso bareng, apalagi makan es krim bareng. Atau apapun yang cuma sekadar senang-senang. Bicaralah dengan orang-orang yang berani menunjukkan lemah saudara di mana. Dan mulai dengar supaya saudara menjadi bijak. Nah maka Salomo ini ironis sekali. Dialah yang mendirikan bait suci, dialah penyebab orang Israel dipecah dua kerajaannya. Dan akhirnya Tuhan pada akhirnya membuang baik Israel maupun Yehuda. Jadi ketika baca raja-raja orang jadi sadar, kayak Salomo pun gagal. Kalau Salomo aja gagal, harapan apa sih yang kita miliki untuk raja-raja yang lain? Pantesan kita dibuang ke Babel. Nah lalu kalau kita sudah dibuang ke Babel, adakah kemungkinan bisa beribadah di bait suci? Yang gak mungkin, karena bait suci sudah dibakar, sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kalau bait suci sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, kita beribadah di mana? Ya beribadah di rumahmu, mana bisa? Nah maka kita raja-raja mencatat tentang dua nabi besar namanya Elia dan Elisha. Elia dan Elisha adalah dua nabi besar yang tidak pernah beribadah ke bait suci. Bait suci masih ada loh waktu zaman mereka. Saudara tahu ketika Elia adu dengan Nabi Baal, dia mau persembahkan korban. Dia tidak lakukan itu di Yerusalem. Dia tidak lakukan itu di tempat yang Tuhan katakan, disinilah aku mau disembah.
Jadi dia melanggar Taurat loh. Taurat mengatakan jangan memotong korban, mencurahkan darah dan membakar korban di mana-mana. Harus di rumah Tuhan. Harus di kemah Tuhan atau di bait suci. Loh ini Elia nggak lakukan itu. Dia beradu dengan Nabi Baal, bukan di bait suci. Lalu Elisha, nah Elisha penerus Elia, juga punya satu momen yang unik. Dikisahkan di dalam kitab Raja-Raja, Elisha pergi untuk pelayanan, lalu dia diajak nginep di rumah seorang perempuan, ya sudah menikah tentunya dan tentunya dikasih kamar sendiri. Dia mengatakan, Bapak Elisha, engkau orang asing di daerah kami. Sudilah kiranya menginap di tempat kami. Makanlah jamuan yang kami berikan dan tidurlah di ruangan yang kami siapkan bagimu. Sebab kami mau menerima tamu orang asing seperti engkau. Nah ini adalah seorang perempuan yang nikah dengan seorang laki-laki yang cukup berada. Rumahnya bagus dan akhirnya memberikan tumpangan untuk Elisha. Nah tiap kali Elisha pergi ke daerah itu, dia menumpang ke rumah dari pasangan suami istri ini. Lalu makin sering menumpang, si istri ini punya kepekaan. Dia bilang ke suaminya, kayaknya orang yang sering kita ajak numpang itu nabi loh. Masa sih? Iya, pelayanannya khotbah. Lalu banyak orang kagum sama orang ini. Ini nabi besar. Maka dikatakan, kalau begitu mari kita bikinkan ruangan khusus dia. Jadi kalau dia ada di daerah sini, langsung tinggal di situ saja. Maka mereka buatkan ruangan bagi Elisha. Dan kalau saudara baca dengan teliti, gambaran bagi ruangan itu mirip dengan gambaran kitab Raja-Raja tentang ruang ruang suci di bait suci. Di bait suci ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah ruang suci punya setting yang mirip dengan ruangan yang diberikan untuk Elisha. Dengan kata lain Tuhan sedang mengatakan, di mana Elia ada, di situ saya anggap bait suci. Di mana Elisha ada, di situ aku mau hadir. Maka Tuhan abaikan bait suci. Di Yerusalem banyak orang sudah korup, imam sudah korup. Tapi Elia dan Elisha aku perkenan. Maka di mana Elia membakar korban, di situ aku hadir. Di mana Elisha memberikan nubuat, di situ aku hadir. Nah jadi pembaca Raja-Raja langsung mendapatkan ketenangan. Oh kalau begini meskipun bait suci sudah hancur, kita tetap bisa disertai Tuhan. Enggak perlu ada bait suci. Nah ini tujuannya. Maka kitab Raja-Raja ditulis untuk menenangkan hati orang-orang di pembuangan. Sekaligus menyadarkan kepada mereka bahwa mereka enggak boleh sembarangan hidup. Kenapa enggak boleh sembarangan? Karena oleh sebab hidup sembarangan inilah. Maka Israel dan Yehuda dibuang. Israel dibuang ke Asyur, dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Dan Yehuda dibuang ke Babel. Nah waktu mereka ada di pembuangan mereka baca Raja-Raja. Mereka lihat ending dari kitab Raja-Raja adalah Raja Yoyakin dikasihani. Jadi ada Raja Yoyakin yang ditangkap oleh Raja Babel, dibawa ke pembuangan, lalu setelah itu dipenjarakan. Kemudian ketika Raja Nebukadnezar mati diganti oleh raja selanjutnya. Dikatakan Yoyakin dilepaskan dari penjara, lalu disuruh untuk makan di tempat istana raja. Yoyakin kaget. Yoyakin silakan bebas dari penjara. Yoyakin bingung, yakinkah? Lalu orang bilang, yakin. Ayo keluar dari penjara dan datang ke istana raja. Yoyakin bingung, kok boleh ya? Boleh, kamu diberikan belas kasihan oleh raja. Kok bisa aku dikasihani? Lalu dia terus ada di keluarga kerajaan Babel, makan di istana raja dan diberikan uang untuk hidupnya. Nah ini kalau dibaca oleh orang di pembuangan, mereka mengatakan kalau raja bisa dikasihani oleh Raja Babel, kita juga dong, kita jadi orang di pembuangan yang bisa dikasihani oleh pemerintahan Babel. Nah itu namanya sejarah. Kitab sejarah bukan cuma tulis kronologi, sejarah menuliskan apa yang jadi tujuan kepada pembaca mula-mula. Nah maka saudara mari belajar sejarah ya, sejarah itu menarik. Tapi guru sejarah di kelas saudara dulu cuma kasih tahun-tahun untuk dihafal sih ya. Belajar sejarah, tahun segini si ini lahir, tahun segini si ini masuk TK, tahun segini si ini dihukum mamanya, tahun segini terjadi pemberontakan, tahun segini kebakaran di sini, tahun segini begini. Terus hafal tahun peristiwa. Sehingga ketika ditanya, apa itu belajar sejarah? Belajar sejarah adalah belajar menghafal tahun-tahun yang gak ada kaitan dengan saya, untuk menghafal peristiwa-peristiwa yang gak ada kaitan dengan saya. Ya pantesan kita gak mengerti dan mencintai studi sejarah. Tapi kalau saudara tahu, catatan sejarah ada maksud, dan setiap periode sejarah itu berguna untuk cermin bagi periode kita. Itu membuat kita sangat menikmati belajar sejarah. Mari belajar sejarah. Nah kalau saudara mau belajar sejarah teologi dan sejarah gereja lebih baik, jadilah mahasiswa STTRI, karena saya memang mengajar sejarah gereja. Oke ini sedikit iklan, jangan keraskan hatimu. Nah saudara sekalian,
Waktu mereka baca raja-raja, mereka dapat ketenangan. Oh, ternyata kami bisa beribadah kepada Allah di tanah asing, meskipun gak ada bait suci. Tapi kemudian pada zaman Kores, ketika Persia naik menjadi penguasa yang besar, Kores mengatakan, "Hei Israel, pulanglah ke Yerusalem, dirikan bait suci bagi Allahmu." Maka mereka pulang. Mereka mendirikan bait suci, lalu bait suci sudah berdiri di zaman Zerubabel, diteruskan oleh Ezra. Lalu Ezra memutuskan untuk menulis kitab sejarah. Apa nama kitab sejarahnya? 1 dan 2 Tawarik. Sudah ada kitab raja-raja, kenapa tulis lagi? Karena Ezra dan tim, biasanya Ezra itu kepala ya, jadi dia bukan sendirian menulis, ada tim. Mereka merasa perlu memberikan kitab sejarah baru, karena sejarah yang lama itu berbicara tentang pembuangan dan ketiadaan bait suci. Sekarang bait suci sudah dibangun. Kalau orang terus baca raja-raja dan mengatakan, oh nggak perlu bait suci, lu ngapain bangun? Wah ini kan bikin bingung. Maka saudara, kitab sejarah ini ada 2, karena ada 2 konteks yang sedang di cover. Saudara jangan salah konteks ya. Saudara waktu GRI belum punya gedung, Pak Tong akan bilang gedung gak penting. Kita bisa beribadah di mana saja. Tapi ketika Tuhan menggerakkan kita akhirnya punya gedung, gak boleh bilang terus gedung gak penting dong. Coba kalau saya mengatakan kepada saudara, saudara gedung GRI Kebonjeruk gak penting, besok jual aja. Lalu kita ibadah sewa-sewa lagi, apakah pengurus akan setuju? Ini pengurus udah lihat saya, ini serius gak sih Pak? Awas loh. Pasti gak setuju. Kenapa gak setuju? Bangunannya ada. Loh katanya bangunan gak penting, tergantung konteks. Kalau Tuhan mengatakan sekarang waktunya GRI membangun bangunan, mari bangun. Kalau Tuhan mengatakan belum waktunya, itu bukan berarti kita gak bisa beribadah. Jadi saudara perlu konteks untuk mengerti bagaimana kitab suci bisa kita terapkan. Jangan sembarangan terapkan. Kalau orang salah konteks, dia akan salah penekanan dalam hidup dan itu bahaya. Salah satu hal yang dipelajari oleh pemusik adalah tekanan yang tepat. Waktu belajar piano ya, saya main piano dikritik terus. Lalu saya mengatakan, kayaknya semua nada sudah terpencet. Dia bilang gak bisa, harus ada yang ditekankan, yang lain mengiringi. Penekanan itu penting. Nah maka saudara, ketika kita menekankan aspek yang tepat dari Alkitab, lalu kita paralelkan dengan hidup kita akan dapat bijaksana. Nah lalu apa yang ditawarkan oleh kitab Tawarik? Ini namanya udah Tawarik, harusnya ada tawaran ya. Chronicles. Apa yang ditawarkan oleh kitab Chronicles? Kitab ini menawarkan satu tema penting, yaitu setelah engkau kembali dari pembuangan, sekarang engkau sudah kembali ke Israel. Mari berperang untuk mewujudkan kerajaan Tuhan. Kalau di dalam kisah pembuangan nggak bisa dituntut berperang. Bayangkan kalau nabi seperti Yeremia mengatakan kepada Israel di pembuangan, lawanlah Babel, hantam raja, bunuh Nebukadnezar. Israel bisa punah, habis itu Nebukadnezar matikan mereka. Tapi di dalam pembuangan dikatakan hiduplah dengan tenang. Usahakanlah kesejahteraan di mana engkau dibuang. Jadilah bangsa yang berhikmat dan menjadi berkat di mana engkau dibuang. Sekarang sudah kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Bangun lagi Israel. Gak bisa bilang, oh kamu tenang-tenang aja, pokoknya gak usah bangun apa-apa, nurut sama bangsa lain. Gak bisa. Sekarang engkau harus besarkan kembali Israel, bait suci sudah berdiri, beribadahlah di bait suci. Nah itu sebabnya. Kitab Tawarik lain dengan raja-raja, karena kitab Tawarik menekankan pentingnya bangunan bait suci. Jadi bangunan bait suci penting atau tidak? Konteksnya dulu apa? Nah, saudara sama dengan kita ya. Bangun gereja penting atau tidak? Sesuai konteks atau tidak? Kalau Tuhan belum kasih, ya bangunan gereja nggak penting. Kalau Tuhan gerakan kita untuk punya, bangunan itu penting. Makanya harus ada kepekaan terhadap konteks. Lalu apalagi yang ditawarkan oleh kitab Tawarik? Yang ditekankan oleh kitab Tawarik adalah kesetiaan untuk berperang di dalam kehidupan suci. Jauhkan berhala dan beribadahlah, maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka kitab ini mencatat keberhasilan raja-raja Yehuda serta menuliskan kegagalan. Lalu setelah gagal apa? Di dalam bagian akhir dari kitab Tawarik yang dicatat bukan mengenai kegagalan, tapi yang dicatat adalah mengenai janji akan ada bangunan baru, bangunan bait suci yang akan dibangun. Jadi kitab raja-raja berakhir dengan Raja Yoyakin dikasihani di tanah pembuangan. Kitab Tawarik berakhir dengan mengatakan kamu akan pulang dan kamu akan bangun kembali bait suci. Nah jadi saudara sekalian, kitab ini menekankan perlunya kesucian hati dan perlunya ibadah yang beres. Dan engkau akan menang perang. Sedangkan kitab raja-raja mengatakan kamu tidak setia, makanya kamu ditawan dan kalah dalam peperangan. Nah mari kita mempelajari kitab ini dan mari kita lihat apa yang terjadi pada Raja Asa. Nah saudara, Raja Asa adalah cucu dari Rehabeam. Rehabeam punya anak namanya Abia. Abia punya anak namanya Asa. Dan Raja Rehabeam adalah raja atas Raja Selatan. Karena dia ini raja yang bodoh. Dia diangkat jadi raja setelah Salomo mati dan dia didatangi oleh Yerobeam.
Yerobeam adalah kepala buruh. Seluruh buruh pada zaman Salomo awal itu adalah orang-orang asing yang tinggal di Israel. Tapi rupanya belakangan meskipun ini tidak dicatat. Salomo mulai memperbudak orang Israel. Maka dia memperbudak orang Israel untuk melakukan bangunan-bangunan, memperkuat kota-kota Israel, membangun benteng-benteng. Dan semua proyek-proyek yang sangat ambisius dari Salomo. Gak cukup untuk orang asing saja menjadi pekerja, maka dia suruh orang Israel jadi pekerja. Nah, waktu orang Israel jadi pekerja, mereka merasa ini penindasan. Alkitab di dalam Taurat mengatakan janganlah jadikan umat sebangsamu menjadi budak. Dan Salomo ketat dengan hal ini di awal. Tapi kita lihat belakangan tidak. Karena Yerobeam adalah kepala bagi buruh. Dan banyak di antara buruh itu orang Israel dari suku-suku selain Yehuda dan Benyamin. Kenapa tidak ada suku Yehuda jadi budak? Karena suku Yehuda sukunya Salomo. Kenapa tidak ada Benyamin jadi budak? Karena suku ini suku yang pernah mempunyai raja. Jadi dua suku ini dikecualikan, yang lain semua ada yang jadi budak. Maka Yerobeam menjadi wakil mereka dan mengatakan kepada Salomo, Raja, longgarkanlah beban pekerjaan, kami kecapean. Salomo gak setuju. Salomo mengatakan, gak bisa, saya akan perketat. Akhirnya Yerobeam dibenci sama Salomo. Salomo mau bunuh Yerobeam, lalu Yerobeam lari ke Mesir. Dia terus ada di Mesir sampai Salomo mati. Begitu dengar Salomo sudah mati, dia pulkam. Nah, dia kembali ke Israel, lalu waktu itu yang jadi raja Rehabeam. Dia datangi Rehabeam. Raja Rehabeam, dulu saya ngomong sama Salomo, mau dibunuh loh. Papamu galak bukan main. Sekarang saya ngomong sama kamu, mohon kamu jadi orang berhikmat ya. Kami para buruh lelah, pekerjaannya terlalu ambisius, terlalu besar, dan gaji kami gak diperhatikan. Bolehkah ada kelonggaran bagi kami? Bolehkah ada bantuan supaya hidup kami lebih layak? Rehabeam bilang, tunggu ya, aku tanya dulu penasehat. Nah, dia tanya penasehat papanya. Oh, teman-temanku, penasehat-penasehatku, penasehat-penasehat papaku, penasehat-penasehat Salomo. Berikanlah masukan. Ini dikatakan Yerobeam. Saya mesti jawab apa? Penasehat-penasehat ini mengatakan, Tuan Raja, jawablah mereka dengan ramah. Mereka tuh bukan perlu diarahkan harus bagaimana. Mereka perlu jawaban ramah. Engkau tidak setuju permintaan mereka, silakan. Tapi bicara dengan ramah. Nah, ini yang dinasihatkan oleh para tua-tua. Rehabeam kurang setuju. Bicara ramah itu artinya lemah. Aku raja baru, mesti menekankan kuasa. Akhirnya dia tanya sama teman-teman yang satu umur dengan dia. Nah, teman-teman yang satu umur dengan dia juga orang-orang emosional yang mau menunjukkan kehebatan. Gimana? Yerobeam bilang aku harus melonggarkan pekerjaan para buruh. Teman-teman bilang jangan mau, lu jangan mau jadi orang lemah. Mesti kuat. Bilang ke mereka kamu lebih hebat dari Salomo. Salomo punya pinggang lebih kecil dari kelingkingmu. Kamu akan tindas mereka lebih keras lagi. Biar mereka tahu who's the boss. Show them who's the boss. Rehabeam dengar teman-temannya. Maka dia mengatakan, saya sudah punya jawaban. Kamu akan saya tindas lebih keras. Saya lebih kuat dari papa saya. Oh, ternyata Rehabeam tidak tahu. Orang-orang ini sudah didukung oleh 10 suku. Begitu mereka berontak, mereka mengatakan, kalau begitu apa urusan kamu dengan kami? Uruslah sukumu sendiri, hai Daud. Kami mau dirikan kerajaan sendiri. Ternyata semua 10 suku sudah siap dukung para buruh ini dan mereka pecah dari Rehabeam. Rehabeam kaget. Saya baru tahu kalau ternyata ini memecahkan kerajaan. Akhirnya dia bilang, gimana nih? Saya yakin penasehat Salomo langsung punya hati mengatakan, I told you so. Rasain, udah dibilangin gak bisa. Ini orang tua paling seneng loh. Kalau anak udah dinasihatin gak denger. Saya punya anak seneng loncat-loncat lalu saya bilang, awas loncat nanti jatuh. Tapi dia kebanyakan gak jatuh sih. Jadi sudah loncat gak jatuh, dia bilang, wah menyebalkan sekali. Satu kali kepleset jatuh, nah kesempatan datang, I told you so. Nah sekarang Rehabeam kena batunya. Mungkin para tua-tua mau bilang, I told you so. Sekarang 10 kerajaan siap berontak. Akhirnya dia kumpulkan Yehuda, mari perang. Kemudian Tuhan berfirman lewat Nabi, jangan kamu mati kalau perang. Mereka lebih banyak dari kamu. Sudah, aku mau pecahkan kerajaan ini. Kamu cuma jadi raja atas Yehuda dan Benyamin. Lalu Yerobeam akhirnya didukung jadi raja oleh 10 suku. Wah, kerajaan itu akhirnya pecah. Sekarang yang utara menjadi penyembah berhala oleh karena Yerobeam. Yerobeam takut nanti kalau mereka datang ibadah ke Yerusalem, nanti mereka jadi pengikut Rehabeam di selatan. Lebih baik kita bikin bait yang baru. Maka dia bikin 2 lembu emas di 2 tempat ibadah dipindah. Tuhan gak suka. Maka Tuhan sudah marah sama utara dari raja pertama mereka yaitu Yerobeam. Sedangkan Rehabeam bagaimana? Rehabeam juga sama tidak setianya. Tapi anaknya yaitu Abia
memperkuat Israel Selatan. Akhirnya di bawah kepemimpinan Abia, Israel Selatan yaitu Yehuda dan Benyamin jadi kuat sekali. Kota-kota benteng dibangun dan jumlah tentara ditambah. Sampai akhirnya pada zaman Asa, anak dari Abia. Israel Selatan yaitu Yehuda punya tentara hampir 500.000 orang, hampir 600.000 orang. Mereka punya tentara hampir 600.000 orang, ini besar sekali. Maka dengan kerajaan sebesar ini Asa menjadi raja, dengan tentara sebanyak ini Asa menjadi pemimpin. Lalu setelah dia jadi pemimpin apa yang terjadi? Wah saudara, ternyata Tuhan gerakan Ethiopia dan kumpulan raja-raja Afrika datang pergi untuk menyerang Yehuda. Ini Liga Afrika, tapi kali ini yang pimpin bukan Gaddafi. Gaddafi kan pernah mau jadi King of Kings, bikin Liga Afrika. Kita tidak harus tunduk sama Eropa, tidak harus tunduk sama Arab, tidak harus tunduk sama Amerika, tidak harus tunduk sama siapapun. Kita bikin liga sendiri, Liga Arab. Nah ini pemimpinnya namanya Gaddafi, sekarang sudah gak ada. Nah saudara, waktu itu Raja Ethiopia jadi pemimpin, ini Gaddafi kuno. Dia pimpin orang-orang, saya baru pikir bukan Gaddafi, jadi Kadalfi. Nah dia pimpin orang-orang, lalu kumpulkan tentara. Terkumpul 1 juta tentara. 1 juta tentara. Jadi ketika Asa mengatakan, aku sudah punya raja, tentara begitu banyak. Saya punya pasukan hampir 600.000. Tuhan kirimkan yang pasukannya 1 juta. Sehingga Asa jadi putus asa. Dia jadi bingung. Ini gimana ya? Aku sudah bangga aku punya kekuatan. Ternyata musuhku lebih kuat. Nah ternyata Tuhan mau pimpin Asa menjadi raja yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saudara, selalu kita rasa diri kuat. Tapi kita nggak tahu kalau musuh jauh lebih kuat dari kita. Kita sedang perang. Kalau saudara nggak sadar sedang perang, saudara akan longgar hidupnya. Kenapa hidup longgar? Karena lagi nggak perang kok, nggak bisa. Mode perang harus terus menerus kita miliki. Tapi jangan perang sama sekutu. Saudara jangan ribut-ribut di dalam gereja. Gereja nggak boleh ribut satu sama lain. Karena kita ada musuh bersama kok. Nah gereja perang lawan setan. Gereja perang dengan mengalahkan setan di segala kubu yang dia mau ambil. Bagaimana berperang? Berperang dengan memenangkan kubu. Saudara, satu prinsip penting di dalam peperangan. Ini saya pelajari dari seorang namanya Norman Schwarzkopf. Susah sekali namanya. Dia adalah pemimpin perang padang gurun waktu Amerika lawan Irak. Waktu itu Irak, ini saya jadi banyak cerita sejarah ya. Saudara mesti di-charge loh habis ini kelas sejarah. Nah saudara, waktu itu Irak perang dengan Kuwait. Jadi Irak ada perang dengan Iran dan Amerika dukung Irak. Tapi entah kenapa Irak malah menyerang Kuwait. Amerika kebingungan. Lu temen gua kok nyerang temen? Temen nyerang temen, akhirnya Amerika perang dengan Irak. Nah waktu perang dengan Irak, Irak sangat bangga dengan dulu namanya rudal Scud. Ini rudal yang diangkut oleh truk yang gerak kemana-mana. Jadi nggak ketahuan ada di mana. Pokoknya ditaruh di tempat tersembunyi dan mungkin teknologi Amerika untuk mendeteksi rudal seperti ini tidak secanggih sekarang. Sehingga Amerika cukup kewalahan melawan Irak dengan rudal Scud. Di mana rudal Scud? Nggak tahu. Pokoknya dibawa keliling terus, mobile. Dan ketika diperintahkan, serang! Rudal itu akan serang dan menembak objek-objek target. Dan selalu Amerika kesulitan. Nah Norman Schwarzkopf. Kenapa sih nama itu nggak Pardede aja, itu gampang kan. Norman Pardede. Nah Norman Schwarzkopf itu punya ide brilian. Karena baca Alkitab, dia baca kisah Yosua berperang lawan Ai. Dia jadi sadar, gimana ya caranya kita bisa tahu di mana rudal Scud? Caranya adalah kumpul di satu titik di ujung dari perbatasan Kuwait yang dekat ke Irak. Nah setelah kumpul apa? Berbaris ke Irak, berbaris ke Baghdad. Ini bikin kaget. Hah, lu mau serang Baghdad? Kan perang kita di Kuwait. Pokoknya nurutlah. Akhirnya mereka kumpul, lalu berbaris mau menyerang Baghdad. Nah begitu Saddam Hussein sadar tentara Amerika bergerak ke Baghdad, seluruh truk yang angkut rudal Scud diarahkan untuk mengejar pasukan ini. Jadi mereka bergerak ke Baghdad dan pasukan Scud ngekor di belakang. Begitu pasukan Scud ngekor di belakang sudah mulai kumpul di satu titik, ketahuan mereka ada di mana. Langsung dihancurkan ketika mereka mau ikut dari tentara yang mau bergerak ke Baghdad. Jadi gerakan ke Baghdad ini cuma pancingan, mirip dengan Yosua. Pancing orang Ai menyerang keluar. Setelah itu kota Ai dibakar oleh pasukan Yosua yang lain. Maka pasukan mendekat ke Baghdad, pasukan Scud kejar, di belakangnya pasukan Amerika yang asli mau menghancurkan Scud, akhirnya menyerang. Nah ini salah satu bentuk kekalahan yang besar dari Irak oleh karena strategi Norman Schwarzkopf. Nah Schwarzkopf pernah mengatakan, perang itu nggak boleh ditotalkan, kalau nggak kamu akan kalah. Perang itu harus dilokalize menjadi battlefield untuk merebut satu kubu.
Tugasmu cuma rebut satu kubu, tapi orang lain rebut kubu yang lain. Jadi perang dilakukan dengan cara seperti ini. Kalau saudara lihat perang dengan skala besar akan stres. Maka tugas tentara itu spesifik. Dan ini salah satu yang menolong psikologi tentara. Pokoknya cuma satu spesifik, gak pikir yang lain. Gak pikir nanti kalau mati gimana, nanti keluargaku bagaimana. Kalau tentara gak dikasih objektif, dia bisa pikir kemana-mana, bisa gila. Maka mesti dikasih objektif yang dekat dan harus mengalahkan satu battlefield. Satu kubu saja. Nah saudara, kita ini perangnya mirip loh. Saudara dan saya punya kubu yang harus ditaklukkan yang beda-beda. Jika engkau berbisnis, kubumu adalah menaklukkan dunia bisnis untuk Tuhan. Jika engkau buka toko, kubumu adalah menaklukkan dunia pertokoan untuk Tuhan. Jika engkau mengajar, tugasmu adalah menaklukkan dunia pengajaran, dunia pendidikan di dalam level sekolahmu untuk diberikan kepada Tuhan. Maka perang kita enggak besar meskipun secara keseluruhan besar. Secara total kita berperang dengan setan untuk menjadikan bumi milik Tuhan, bukan milik setan. Tapi ini kan perang besar, ya. Maka di breakdown dengan target yang spesifik dan kecil. Di mana saudara berada, disitulah peperanganmu. Maka jangan suka lintas peperangan terlalu besar ya. Jangan terlalu punya banyak hobi yang gak jelas. Akhirnya saudara gak fokus. Hidupmu harus kerjakan apa, malah kerjakan banyak hal lain yang bukan panggilanmu. Saudara, saya tentunya tidak pernah mencegah saudara melayani. Tapi jangan lupa engkau punya battlefield, gak cuma di pelayanan. Saudara rajin pelayanan, tapi bagaimana dengan kantormu? Di situ battlefieldmu juga. Engkau rajin melakukan pelayanan, harus dan bagus. Tapi jangan lupa, perang sesungguhnya bukan cuma di pelayananmu. Saya berperang lewat mimbar, saya mesti hati-hati menyiapkan khotbah, saya mesti dengan rajin menyerang kubu setan dengan cara memenangkannya bagi Tuhan lewat cara berperang di atas mimbar. Saudara punya perang yang lain dengan saya, mari kerjakan perangmu secara spesifik supaya enggak stres. Saya punya panggilan di sini, ini dunia harus bagi kemuliaan Tuhan. Nah itulah yang harus kita lakukan, kita sedang perang. Maka mari belajar dari Asa. Waktu saudara mengatakan, oke, sama seperti Raja Asa, saya juga mau perang. Nah saudara mulai lihat kekuatan saudara lumayan loh. Kekuatan saudara cukup besar, mirip Asa. Kekuatannya ada 600.000 tentara, hampir 600.000. Wah lumayan. Lalu ada berita, Tuhan, ada berita aku melihat pasukan besar bergerak ke Yehuda bagian selatan. Pasukan besar dari mana? Dari Liga Afrika. Pimpinan Raja Ethiopia. Oh begitu ya. Boleh selidiki jumlahnya. Bentar Tuhan, lagi dihitung sama Asher. Sudah masuk angka bentar. Kok lama ya? Iya ini lumayan besar pasukannya. Hitungnya lama. Ini bukan kebaktian minggu, ini KKR besar. Coba tunggu ya. Lalu laporan masuk. Tuhan, jumlah pasukan sudah masuk. Oke, lapor. Berapa? Tuhan duduk dulu. Kenapa mesti duduk? Pokoknya duduk dulu Tuhan. Oke duduk. Berapa sih? Kita punya 600.000, hampir 600.000. Jangan takut, tentara kita gede kok. Baik, laporannya ini lebih dari 600.000. Wah lebih ya? Berapa? 650.000? Lebih. 700? Lebih. Berapa? 1 juta Tuhan. 1 juta? Belum pernah ada pasukan sebesar 1 juta loh. Ini ada pasukan perang 1 juta orang bergerak ke kita. Iya, matilah kita. Kita nggak mungkin menang. Lalu lawan siapa? Lawan orang Afrika. Sudah tahu orang Afrika nggak pernah capek kan? Ada lelucon mengatakan dulu orang lari maraton karena lari dari satu tempat namanya maraton untuk pergi ke satu tempat lain memberitakan kabar perang. Nah waktu dia lari dia sudah sangat capek, 42 kilo hampir. Lalu memberitakan kita sudah menang, terus mati dia. Ada yang mengatakan dia mati bukan karena capek perang, dia mati karena kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata udah ada orang Kenya lebih dulu nyampe, gitu katanya. Orang Kenya udah 1 jam yang lalu nyampe dan dia gak capek sama sekali. Ini lelucon aja ya. Orang Afrika kuat-kuat dan mereka garang bukan main. Mereka berani sekali. Jadi 1 juta lawan 1 juta pun Asa belum tentu menang. Apalagi ini 1 juta lawan 500.000 sekian. Wah dia ketakutan sekali. Lalu dia datang ke Tuhan dan dia memohon Tuhan tolong saya. Tuhan berikan kekuatan, kasihanilah saya. Dan Tuhan kabulkan. Tuhan mengatakan berperanglah. Saya akan memberikan orang Ethiopia itu ke dalam tanganmu. Maka mereka perang dan orang Ethiopia itu lari meninggalkan medan pertempuran. Wah Asa menang. Dia kejar orang-orang Ethiopia dan dikatakan hasil jarahannya begitu banyak. Sampai mereka perlu waktu berhari-hari untuk angkut jarahan. Wah tiap hari di Yerusalem ada jarahan. Tuhan emas lagi, iya dari mana? Itu dari perang kemarin. Kok masih ada ya? Masih Tuhan tuh masih banyak banget. Tolong dong kasih kirim orang untuk angkut ini banyak banget. Kasihan, sayang. Udah buang aja lah, jangan dibuang sayang. Dibawa begitu banyak, limpah sekali. Nah saudara Raja Asa ini mempunyai perputaran dalam hidupnya. Dia baik tapi kemudian pernah gagal. Gagal waktu apa? Waktu Raja Aram mau serang dia, dia takut. Padahal Raja Aram tidak sekuat Raja Ethiopia. Lalu emas yang diambil dari Ethiopia dikasih untuk Raja Aram. Sayang sekali ya.
Nah saudara, Asa ya, kita nggak bicara bagian itu ya, kita bicara bagian kemenangannya. Asa akhirnya menang, kemudian dia bawa seluruh harta jarahan ke Yerusalem, memperkaya kubu Yerusalem. Sesudah itu apa? Sesudah itu kalimat-kalimat yang kita baca tadi di dalam kitab suci. Ada nabi yaitu Nabi Azaria mengatakan, tahu tidak kenapa engkau menang? Karena engkau setia memelihara hidup yang suci. Kapan Asa lakukan ini? Di awal pemerintahannya. Di awal pemerintahannya dia mengatakan singkirkan berhala. Gak boleh ada penyembahan berhala. Tidak boleh ada idols di sini. Singkirkan dari hatimu, singkirkan dari rumahmu, singkirkan dari jalan-jalan di Yerusalem, singkirkan dari kota-kota Yehuda. Tidak boleh ada berhala. Nah dia memurnikan penyembahan, dia singkirkan semua. Dan dia mendeklarasikan orang Israel harus sepenuh hati kembali ke Tuhan. Dengan kata lain, dia di awal karirnya memelihara hidup suci. Ternyata baru kita tahu dari Nabi Azaria, inilah yang menguatkan kamu untuk berperang. Asa kuat bukan karena ada hampir 600.000 tentara. Asa kuat karena dia menyingkirkan berhala. Bahkan dikatakan setelah dengar perkataan Azaria, Asa mengatakan saya mau pecat mama saya. Kenapa pecat? Karena dia mendirikan satu patung Asyera. Mamanya kaget. Nah, masa gara-gara satu patung engkau tolak ibumu? Ya mama, kau ku pecat. Berani pecat mama. Itu namanya enggak hormat, ada perintah, hormatilah orang tuamu. Tapi Asa mengatakan, ada perintah, sembahlah hanya Allah. Kenapa engkau menyembah Ashtoret? Kenapa engkau menyembah Asyera? Karena engkau menyembah Asyera, saya pecat kamu. Nah Asa membersihkan istananya dari berhala. Dia membersihkan hidupnya dari penyembahan berhala. Nah maka saudara, kalau kita mau adopsikan ini untuk hidup kita, apakah yang kita bisa pelajari? Saudara dan saya sedang berperang. Lalu bagaimana supaya kuat di dalam peperangan? Mari pelihara hidup suci. Saudara, saya sangat-sangat ngeri dengan pekerjaan setan. Dia akan twist kita dan memberikan kita ilusi kemenangan. Nah apa itu ilusi kemenangan? Yaitu ketika kita ada di dalam dosa, tapi seolah-olah hidup kita baik, itu namanya ilusi kemenangan. Saudara, hal yang mengerikan dari kehidupan Saul adalah Saul tidak pernah jauh dari ibadah kepada Tuhan. Namun dia menyimpan dengki dan ingin membunuh Daud. Tapi dia tidak rasa perlu berubah. Kenapa tidak perlu berubah? Aku dekat dengan Tuhan kok. Dia dekat dengan Tuhan, tapi itu ilusi kemenangan. Dia mempunyai ibadah, dia menyebut nama Tuhan, dia dekat dengan mezbah, dia dekat dengan nabi. Sehingga dia pikir nothing wrong with me. Loh kamu pelihara hati yang kayak begini, gak apa-apa. Buktinya hidup masih baik, pelayanan kelihatan baik. Ini namanya ilusi kemenangan, itu dari setan. Tuhan gak pernah kasih ilusi kemenangan. Tuhan memberikan the real victory, kemenangan yang sejati. Tapi saudara, iblis akan memberikan kita ilusi kemenangan. Supaya kita nggak perlu bertobat. Kita tidak perlu hidup suci. Ngapain hidup suci? Begini pun oke kok. Hidup begini lihat baik-baik saja. Pelayanan oke, bisnis oke, harta mengalir masuk, kekayaan bertambah. Ada satu orang sharing ke saya, Pak, ini ada satu orang yang saya tahu hidupnya berdosa. Tapi kok maju terus ya usahanya. Ini dia baru beli rumah kedua. Lalu saya mengatakan, masa dinilai dari uang ya? Iya, hidupnya kaya. Sedangkan saya yang setia sama Tuhan, kok gini-gini aja, mau rumah kedua, yang pertama cicilannya macet. Gimana dong? Saya mengatakan jangan pikir dari uang itu ilusi kemenangan. It's not the true victory. Itu adalah ilusi kemenangan. Dan ilusi kemenangan itu justru kekuatan setan untuk mencegah saudara bertobat. Ngapain bertobat sudah oke kok. Nah maka ilusi kemenangan ini bahaya sekali. Saya yakin salah satu proyek suksesnya setan. Setan punya banyak proyek sukses ya. Salah satu proyek sukses dia adalah yang namanya ilusi kemenangan. Ingat ini ya, ilusi kemenangan. Jika engkau mempertahankan dosa dan hidupmu seperti baik-baik saja, itu ilusi kemenangan dari setan. Jika engkau pertahankan dosa dan Tuhan hantam kamu habis-habisan, bersyukurlah karena ternyata Tuhan kecualikan engkau dari ilusi kemenangan si setan. Dengan hidup yang hancur-hancuran, sudah mulai bergumul dan tanya, Tuhan apa yang salah dari saya ya? Hidupku salah di mana? Refleksi seperti ini penting untuk kita miliki. Nah maka jika hidupmu baik-baik tapi engkau simpen dosa, engkau tahu engkau simpen dosa, hati-hati. Ada ilusi kemenangan dari setan. Tapi saudara jangan mau ditipu oleh si jahat. Saudara mengatakan Tuhan berikan saya hati yang sangat puas padai pekerjaan setan. Karena ilusi kemenangan pada akhirnya akan memberikan kekalahan fatal bagi orang Kristen. Kekalahan yang lebih fatal bagi saudara. Pada akhirnya engkau akan berada dalam keadaan yang sangat buruk. Dan ini sudah terbukti pada banyak orang. Banyak orang yang sepertinya punya ilusi kemenangan seperti menang. Tapi terus simpen dosa. Pada akhirnya iblis akan bongkar dan mengatakan, see, I told you. Orang Kristen parah seperti ini. Dan akhirnya pekerjaannya jadi hancur sama sekali. Saudara jangan mau hidup dalam ilusi kemenangan si jahat. Bertobatlah.
Karena setelah pertobatan terjadi, Tuhan akan menang dalam kehidupan saudara. Dia akan bereskan segala kekacauan yang terjadi. Tapi engkau mesti bertobat, you must repent. Untuk menikmati kuasa Tuhan, engkau harus bertobat. Untuk mendapatkan kuasa kemenangan dalam perang, engkau harus bertobat. Tidak ada cara lain. Saudara mau hidupmu sukses di dalam mengalahkan setan, bertobatlah. Di dalam satu kalimat yang sangat baik, Pak Stephen Tong di speak kemarin ya, mengatakan bahwa Tuhan membiarkan bangsa-bangsa kafir membangun kebudayaan. Lalu Tuhan taruh kekristenan atau umatnya di dalam. Setelah itu umatnya mempengaruhi kebudayaan tertinggi. Yang dibangun oleh setan akhirnya diklaim oleh Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang berhak mengklaimnya dari awal. Nah itu sebabnya hidup kita yang kacau akan diklaim oleh Tuhan asal ada pertobatan. Sebaliknya jika kita terus hidup dalam ilusi kemenangan, pada akhirnya kita akan hancur dan gagal menikmati kemenangan. Kalau begitu bagaimana? Saudara, yang pertama sadarlah hidup sedang berperang. Yang kedua waspadai ilusi kemenangan. Kita mau menang bukan ilusi kemenangan. Kalau begitu bagaimana supaya menang dengan benar? Singkirkan dosamu. Jangan pelihara dosa. Masing-masing kita saya minta bertobatlah. Tinggalkan dosamu. Jangan pelihara itu di hatimu. Jangan jadikan itu bagian dari kehidupan rutin saudara. Singkirkan dosamu apapun itu. Supaya engkau menang. Matikanlah dosa. John Owen mempunyai kalimat yang sangat terkenal. Be killing sin or sin will be killing you. Kamu akan dibunuh oleh dosa jika engkau tidak mematikan dosa. Mari belajar hidup suci. Mari tanggalkan segala hook yang akan mungkin dipakai si jahat untuk menyeret hati kita menjauh dari Tuhan. Mari cintai Tuhan. Mari berperang bagi Tuhan. Dan lihat seperti Asa mendapat kemenangan. Tuhan akan memimpin saudara di dalam kemenangan. Dan ketika saudara menang, saudara sadar yang bikin saudara menang adalah karena saudara rutin memelihara hidup. Jagalah hatimu, jagalah hidupmu. Dan pada waktu engkau menang perang, engkau akan tahu inilah penyebab kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Ketika Asa sudah menghantam raja-raja Afrika dan menghantam raja Ethiopia. Azaria mengatakan, oleh karena engkau membersihkan hidupmu, maka Tuhan memberkati engkau. Marilah bersihkan hidup, marilah hidup suci, marilah bertobat dan kuasa kemenangan Tuhan akan saudara nikmati pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami dengan iman yang menyetujui dan mau menjalankan kisah kitab suci. Kami bersyukur karena ketika Asa menjadi raja, yang dia lakukan pertama adalah membersihkan mezbah-mezbah asing, membersihkan segala hal di dalam kerajaannya. Tuhan, setelah kami menerima Kristus sebagai raja, kami ingin Kristus membersihkan hati kami. Bersihkanlah dosa-dosa kami. Bersihkanlah segala hook yang membuat kami akan jatuh di dalam dunia dan tarikannya. Kami mohon anugerah-Mu, bersihkanlah kami. Sebab kami mau bertobat, kami mau kembali kepadamu. Dan biarlah kesucian yang kami jaga menjadi alasan Tuhan mengizinkan kami mendapatkan kemenangan. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Berikanlah kemenangan atas peperangan yang kami harus hadapi. Dan biarlah kemenangan itu bersandar pada Tuhan melalui kehidupan suci yang kami jalani. Tolong kami ya Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau yang bisa membongkar dosa-dosa kami. Bongkarlah sekiranya ada hal yang kami tutup-tutupi. Supaya kami tidak terbiasa menutupi dosa-dosa kami. Bongkarlah supaya kami tidak lagi menyimpannya. Biarlah Tuhan yang izinkan kami mengaku dosa. Tuhan yang izinkan kami meninggalkannya. Dan Tuhan yang izinkan kami menikmati kemenangan demi kemenangan dalam anugerah Tuhan. Kami mau beriman kepada Tuhan. Kami mau menikmati pimpinan-Mu di dalam kesucian hidup. Kiranya Tuhan rela tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur untuk pelayanan dari Pak Pendeta Jimmy Pardede yang boleh mendorong, menyerukan kepada kita membereskan dosa-dosa di dalam hati kita. Nah, agar kita tidak tertipu, tidak puas diri dengan ilusi kemenangan. Kiranya lewat firman Tuhan yang beliau sampaikan kita dengan sungguh boleh menikmati kemenangan sejati dalam hidup suci di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta Antonius Un sedang main di GRI Pusat dan boleh meminta saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan warta. Pada hari Sabtu ini tanggal 14 Maret pukul 1 siang akan diadakan VFV Lecture oleh Bapak Pendeta Jack Kawira dengan tema kekejaman di Perjanjian Lama, kritik postmodern dan relevansi bagi orang percaya di Indonesia. Ini adalah salah satu keberatan dari orang-orang terhadap Alkitab Perjanjian Lama. Mari Bapak Ibu sekalian kita boleh datang, kita belajar dan kita diperlengkapi agar kita bisa memberikan satu
pembelaan iman dan bahkan tantangan ya kepada orang-orang yang mempertanyakan akan kebenaran Alkitab kita. Pada sore harinya juga diadakan PA Pemuda memasuki satu seri yang baru, Awakening the Holy Wonder, dan tema pada Sabtu ini ialah The Entertainment Addict. Mengundang para pemuda-pemudi, mari kita boleh belajar bersama dan bersekutu bertumbuh lewat PA Pemuda. Pada tanggal 29 Maret pukul 10 pagi ada Paskah Sekolah Minggu dengan tema Darah Yesus Membuka Jalan Kasih Karunia. Bapak Ibu sekalian, mari kita pakai kesempatan ini bukan hanya membawa anak-anak kita, namun juga teman dari anak-anak kita, keponakan, agar boleh datang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ada kelas dari Batita sampai dengan SD kelas 6 dalam bahasa Indonesia, dan ada juga kelas dalam bahasa Inggris untuk kelas 1 sampai kelas 6. Dan mengingatkan pada tanggal 5 April hari Minggu, kebaktian Paskah Geri Kebun Jeruk dalam kebaktian gabungan hanya satu kali pada pukul 9 dibawakan oleh Pendeta Antonius Stephen Un dengan tema Kebangkitan Kristus dan Iman yang Bernyala-nyala dalam Malam yang Gelap. Sekian penekanan pengumuman pada siang hari ini.